Padahal kalau mengambil peran sebagai pendidik sudah barang tentu dia pengajar. Kalau hanya mengambil peran sebagai pengajar belum tentu dia jadi seorang pendidik. Kalau ngajar tok itu mudah. Ya toh, anak belum tahu 1 kali 1, diajari ilmu nih 1 kali 1 berapa? 1. Anak jadi tahu. Tahu 1 kali 1, 1. Tetapi ya bisa pinter miso. Kenapa? Karena gurunya hanya ngajar ilmu, tidak mendidik akhlak. Maka ambil peran orang tua atau guru-guru kita semua ini terhadap anak-anak didik kita, terhadap anak kita, ambil peran sebagai pendidik, bukan hanya sebatas sebagai pengajar. Kalau pengajar itu mudah sekali. Mengajarkan ilmu itu mudah. Yang sulit itu akhlak. Makanya Nabi kita diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan berarti tidak boleh berilmu. Boleh. Namun ilmu yang kita ajarkan pada anak-anak kita harus diikat dengan akhlak. Coba dilihat kembali Quran surat Al-Imran ayat 164. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini metode pendidikan Al-Quran. Yang pertama, Nabi itu diutus oleh Allah. Nabi tidak langsung mengajarkan, tetapi Nabi menyucikan jiwa-jiwa masyarakat pada waktu itu. Yatlu alaihim ayatihi, itu membacakan dan menjelaskan. Tujuannya apa? Wa yuzakkihim, dengan dibacakannya ayat-ayat Allah, dijelas-jelaskan dan diamalkan, maka jiwa masyarakat pada waktu itu akan bersih, akan suci. Sesudah jiwanya bersih, suci, akhlaknya baik, bisa menerima Al-Quran, baru diajarkan wa yu'allimuhumul kitab, baru diajarkan Al-Quran. Ilmu yang ada di Al-Quran baru diajarkan oleh Nabi. Wal hikmah, ini metode pendidikan dari Al-Quran. Nabi membacakan ayat-ayat Allah itu berarti Nabi mengenalkan tauhid dulu kepada masyarakat. Nah, pendidikan kita pada anak-anak kita, kenalkan tauhid dulu, kenalkan Allah dulu, kenalkan Rasulullah dulu. Kemudian secara perlahan baru, kalau memang secara bertahap sudah tauhid, baru diajarkan ilmunya. Ini metode pendidikan
ala Al-Quran. Maka jangan punya pola pikir terbalik. Wis orang duwe akhlak rapopo sing penting pinter. Orang pandai, orang pintar tidak punya akhlak itu ya bodoh menurut Allah. Nah, terus kemudian mungkin muncul pertanyaan, oh kalau begitu berarti Islam hanya mementingkan akhlak daripada mementingkan ilmu. Nah ini pertanyaan ya sesat juga, ini nggak mudeng berarti. Islam itu menaruh perhatiannya pada akhlak dan ilmu. Buktinya ini metode pendidikan, metode pengajaran Al-Quran. Didik akhlak, kemudian ajarkan ilmu, sehingga kuat akhlak, kuat ilmu. Ilmu yang diikat dengan akhlak maka akan bermanfaat bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain. Ilmu yang tidak diikat dengan akhlak potensi besar menimpakan madarat pada orang lain. Koruptor itu jangan dikira tanpa ilmu itu. Dia punya ilmu, ilmunya tinggi itu. Nyatanya bertahun-tahun, miliaran, ratusan miliar, nggak konangan-konangan kok. Tetapi mereka tidak punya akhlak. Kalau ilmunya diikat dengan akhlak, tidak mungkin dia korupsi. Tapi ilmunya tanpa diikat dengan akhlak, maka dia menimpakan madarat orang lain, uang rakyat digarong. Rakyat yang sengsara, wis ngono dipoto senyum-senyum, di media gini. Ya lah, di media dipoto gini berarti korupsi itu top jos. Makanya wong sing kepengin. Karena di media para koruptor itu ada sebagian yang begini, korupsi itu jos. Maka kepengin Tuhan. Itu bukannya tidak punya ilmu. Dan kalau jenengan cek akademiknya, tidak hanya lulusan SMA, itu S1, S2, S3, S-dudung, secara akademik mentereng, secara ilmu tinggi. Tetapi apakah mereka disebut orang yang alim? Tidak. Karena Allah menghentikan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya orang yang alim betul yang takut ketika melanggar aturan Allah. Hanya orang alim betul yang takut bermaksiat kepada Allah. Nah, orang alim itu orang yang paham agama, mengamalkan agama, pakar pada bidang keilmuan, dan kepakarannya di bidang keilmuan itu diikat oleh nilai-nilai agama. Itu orang alim. Orang alim, orang jenius di sisi Allah tidak diukur dengan es-esan. Alhamdulillah kita ini ya wis SOK loh. SD, SMP, SMA, lu udah S3. Jadi di sisi Allah itu kealiman seseorang, kejeniusan seseorang itu tolak ukurnya bukan S apa dia, tetapi seberapa jauh dia mengamalkan ilmu agama, seberapa jauh dia mengikat ilmu yang Allah titipkan dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai Islam. Jadi ilmu yang ada pada dirinya tidak melunturkan identitas jati diri muslimnya.
tapi ilmunya semakin memperkuat identitas muslimnya. Kalau ilmu sudah diikat dengan akhlak, akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya, bahkan untuk dunia. Maka pendidikan yang pertama kali kita didikkan pada anak-anak yaitu tentang pendidikan Rabbani. Salah satunya, orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena apa yang dilihat oleh anak dari orang tuanya, apa yang didengar oleh anak dari orang tuanya, apa yang dirasakan oleh anak dalam lingkungan itu semuanya mengandung pendidikan. Karena anak sekecil itu seperti mengukir di atas batu. Al-ilmu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kalau yang dilihat anak itu baik, maka kebaikan itu akan terukir dalam hatinya. Sulit hilangnya, atau bahkan tidak bisa hilang, seperti ketika kita mengukir di atas batu. Begitu pula apa yang didengar oleh anak, kalau itu kebaikan dan kebenaran, maka terekam oleh anak kebaikan dan kebenaran itu masuk dalam hatinya. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu praktekkan. Sejak anak tumbuh kembang sejak kecil, jangan ajari dengan tangan kiri makan, minum, dengan berdiri. Anak akan terus melakukan itu nanti. Tidak usah diajari secara lisan, tapi Bapak Ibu makan minum dengan berdiri dengan tangan kiri, anak akan mengikuti. Dia terukir betul dalam hatinya. Oh, kalau makan ini dengan berdiri, kalau minum dengan berdiri, dengan tangan kiri, itu diingatkan gurunya sulit. Kenapa? Karena melihat bapak ibunya makan minum dengan berdiri dengan tangan kiri. Menurut anak yang benar ya berdiri. Kalau tidak percaya praktekkan. Maka yang dilihat oleh anak, bapak ibunya bertengkar, ngomongnya kasar, kebun binatang keluar semua, anak mendengar dan melihat, itu akan terekam dengan jelas, terukir di hatinya. Nanti ketika dia marah, atau mungkin sedang hati tidak nyaman pada orang tuanya sekalipun, tiba-tiba keluar kebun binatang juga. Bapak ibunya kaget, saya ngajari sopo loh, lupa bapak ibunya bahwa anak melihat dan mendengar pola tingkah. Ojo ngomong ngono, saya ngajari sopo. Bapak ibunya ngomong muko kepada anaknya, anaknya juga akan ngomong muko. Maka anak ini amanah bapak ibu. Nah, kita yang diberi amanah oleh Allah harus menunaikan, menjaga amanah ini dengan uswah, dengan keteladanan. Amanah kepercayaan sama dengan uswah, yaitu keteladanan. Kemudian kalau nanti sudah waktunya masuk sekolah, pilihkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu yang seperti apa cirinya? Yang bisa mengingatkan anak-anak kita tentang Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah kalian berada
di lingkungan bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Rabb-nya, baik di waktu pagi maupun petang. Pilih lingkungan yang baik. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai kamu meninggalkan lingkungan yang baik itu, lingkungan yang bisa mengingatkan kalian kepada Allah setiap saat, hanya gara-gara kepincut kesenangan dunia. Maka pilihkan anak di lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan yang baik. Orang favorit tidak masalah. Nah, sekarang ini banyak orang tua yang fokus anaknya biar bisa sekolah di sekolah favorit. Di les ke sana, les ke sini, datangkan guru les. Ditanya tujuannya apa? Biar nanti bisa sekolah atau kuliah di universitas yang favorit. Meski di universitas itu pergaulan luar biasa, lanang wedok campur baur, plak-plak ranggenah seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting favorit. Ini pola pikir pendidikan robbani sudah hilang. Lebih mementingkan anak sekolah di tempat favorit, meski resikonya akhlaknya berantakan. Kalau ada lembaga pendidikan di mana perhatiannya pada akhlak, meskipun juga tidak meninggalkan ilmu, tetapi tidak begitu favorit, banyak orang tua yang tidak menginginkan anaknya bersekolah di situ. Kenapa? Karena nanti kalau lulus sulit kerja. Itu kan pola pikir terbalik. Dikiranya Ar-Razzaq itu tempat-tempat sekolah yang favorit. Padahal banyak sekarang Bapak Ibu, kuliahnya jurusan apa, kerjanya apa, kan banyak yang tidak cocok dengan kuliahnya. Itu tanda bukti bahwa Ar-Razzaq itu Allah, yang mengatur rezeki itu Allah. Dan rezeki setiap makhluk telah dijanjikan oleh Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit maksudnya rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Maka ada tuh kuliahnya jurusan matematika, berpikir luar biasa, berpikir hebat tentang cos, sinus, tangen, dan lain sebagainya. Ketika lulus bekerja, kosinus tangannya terpakai enggak? Banyak yang tidak terpakai. Bukan berarti tidak boleh belajar. Boleh. Belajar matematika boleh, sangat dianjurkan. Tetapi kalau punya pola pikir terbalik, harus ke universitas yang favorit, meski resikonya akhlak anak kita berantakan, maka itu tanda bahaya. Ilmunya mungkin dapat, tapi akhlaknya berantakan. Nah, kalau bisa lingkungan yang baik, kalau bisa carikan yang memang favorit dan terjaga akhlak anak kita di situ. Kalau kepaksaannya harus milih antara dua, tidak ada akhlak tapi ilmu kuat, atau akhlaknya kuat, ilmunya tidak terlalu kuat. Kalau tidak ada pilihan ketiga, tentu kita utamakan akhlak. Karena percuma jadi orang berilmu. Haman itu berilmu tidak? Berilmu, kenal Haman. Kenalannya, ta'arufnya di mana? Haman itu berilmu, jenius itu, tapi tidak punya akhlak. Tidak punya akhlak, maka menentang Allah, durhaka pada Allah. Meski dia punya ilmu, namun binasa dunia akhirat.
Ya, maka pendidikan robbani dimulai dari rumah, dari orang tua, lingkungan di dalam rumah itu, kemudian sesudah itu dengan teladanan orang tuanya. Biar bagaimanapun seorang penyair, meski ini bukan hadis yang saya sebutkan tadi, syair atau syair, ya, madrasatun, itu syair. Ibu itu adalah sekolah madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Maka jihadnya seorang ibu itu mendidik putra-putrinya. Intahadul haya birrayi auraka ayyuma iraqi. Jika madrasah ini dipersiapkan dengan baik, jadi sebelum menikahi, ibaratnya ibu ini madrasah sekolahan. Jadi sekolahan ini disiapkan dengan baik. Sebelum jadi ibu sudah dipersiapkan, kelak dia akan jadi sekolahan bagi anak-anaknya, akan jadi madrasah bagi anak-anaknya. Sehingga sebelum jadi ibu sudah dipersiapkan dengan baik. Kalau itu dilakukan dengan benar, niscaya auraka ayyuma iraqi. Dia akan akan menghasilkan generasi yang baik. Belum lagi raudhatun. Ibu itu taman bagi anak-anaknya. Jika taman ini disirami dengan baik, niscaya tumbuh kembang anak-anaknya juga akan baik, sebagaimana taman itu kalau disirami dia akan menghijau. Tapi kalau dibiarkan ya tanaman yang ada di taman itu ya tidak akan menghijau. Ya kurang lebih seperti itu. Itu syair seperti itu, meski saya agak lupa. Syair itu agak lupa bunyinya yang lengkap seperti apa. Madrasatun intahadul haya. Saya lupa ini terusannya. Apa? Intahadul haya. Apa Mas Tolong coba? Ya itu betul, saban, ada sabannya soalnya. Coba di sini saya lihat. Ya. Madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Nah, ini loh. Ibu itu madrasah. Jika kamu persiapkan dengan baik, berarti kamu telah mempersiapkan generasi yang baik. Raudhatun intahadul haya birrayi auraka ayyuma iraqi. Nah, ini. Jadi tadi saya sebutkan madrasatun intahadul haya birrayi auraka ayyuma iraqi. Ya, ternyata itu salah, itu bait kedua. Yang pertama madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Raudhatun intahadul haya birrayi auraka ayyuma iraqi. Ustadu asatidatil ula syaghalat ma'afiruhum madal afaki. Kan gitu, 3 bait syair itu. Ibu itu madrasah. Idza a'dadtaha, jika kamu menyiapkan madrasah ini dengan baik, berarti mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu dengan baik. A'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Niscaya kalian telah mempersiapkan generasi yang baik. Raudhatun, ibu itu bagaikan taman.
intahajul haya birrayyi awraqa ayyuma iraqi. Jika kalian sirami taman itu dengan baik, niscaya tanaman yang ada dalam taman itu akan menghijau tumbuh kembang dengan baik pula. Al-um asa ustadu asa tidatil ula. Yang namanya seorang ibu itu guru yang pertama dan utama bagi para guru. Maksudnya bagaimana? Tidak ada dosen yang tidak terlahir dari rahim seorang ibu. Tidak ada guru yang tidak terlahir dari seorang ibu. Makanya sebelum kita jadi dosen, sebelum kita jadi guru, ibu kita sudah menjadi dosen bagi kita. Ibu kita sudah menjadi guru bagi kita. Syaghalat ma'athiruhum madal afaqi. Pengaruh seorang ibu ini akan menghiasi cakrawala, akan menghiasi semesta. Maka kalau ada siapapun itu, entah dosen, entah apapun, entah pengusaha, entah dokter, entah kepala negara, entah ini, ketahuilah sebelum beliau menjadi itu sudah ada guru yang mendidiknya sejak dini, yaitu ibunya. Kita orang Islam berikan pendidikan robbani pada anak-anak kita. Kenalkan kepada Allah, kenalkan pada tauhid, kenalkan pada tuntunan Rasulullah. Ikat dengan akhlak. Sehingga apapun nanti ilmu yang akan dia punya terikat dengan akhlak. Semua ilmu yang diikat dengan akhlak insya Allah bermanfaat bagi semesta, berkah dunia dan akhirat. Andai kata kita jika berandai-andai, jika semua ilmu yang ada di dunia ini diikat dengan akhlak, maka dunia aman, dunia tenang. Tidak ada manusia tertimpa madharat karena perbuatan manusia lainnya. Tetapi sayangnya banyak ilmu yang tidak diikat dengan akhlak sekalipun dia juga ngaku sebagai orang Islam. Ilmunya hanya untuk urusan dunia, karena tidak diikat dengan akhlak. Padahal ilmu yang ada pada diri seorang muslim itu untuk dunia dan akhirat, berkah dunia, berkah akhirat. Ya, ada lagi nih Mas, tolong.